ketemu lagi dengan saya, Ibu Christina Hetitia Swidayanti. Nah, pada kali ini kita akan belajar sedikit tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Nah, apa sih itu perkawinan dalam tradisi Katolik? Penasaran nggak? Nah, sebelum kita masuk dalam materi, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membahas perkawinan dalam tradisi Katolik. Bantulah kami agar memahami apa yang disampaikan materi pada hari ini dengan baik. Doa yang jauh sempurna ini Tuhan kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, tadi sudah saya singgung. Kita lanjut aja ya. Perkawinan dalam tradisi Katolik. Apa itu? Nah, kita akan bahas bersama. Nah, ini kita harus tahu dulu dong pengertiannya perkawinan Katolik itu apa. Nah, di sini dijelaskan. Perkawinan Katolik itu adalah sebuah sakramen suci yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perjanjian seumur hidup. Nah, jadi perkawinan Katolik itu dilakukan oleh siapa? Oleh seorang pria dan seorang wanita yang mengikat janji seumur hidup. Nah, selanjutnya dikatakan janji suci karena berkaitan dengan sakramen. Makanya sakramen suci. Jadi di situ dikatakan bahwa perkawinan Katolik itu apa? Adalah sebuah sakramen suci antara laki-laki dan perempuan. Karena di sana mereka mengikat janji seumur hidup. Yang telah kita ketahui ya bahwa di dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Dan salah satunya itu adalah sakramen perkawinan. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa perkawinan itu sakramen itu suci, gitu ya. Nah, di dalam panggilan hidup berkeluarga itu ada dasarnya. Nah, apa sih dasarnya? Jadi ketika memutuskan untuk hidup berkeluarga, kita harus punya komitmen atau kita harus punya dasar. Dasarnya itu apa? Yaitu kasih, kesetiaan, dan iman. Di dalam hidup berkeluarga, kita harus ada 3 ini nih. Kasih, kesetiaan, dan iman. Itu ya, kita harus membangun keluarga yang berdasarkan pada kasih, kesetiaan, dan tentunya dengan iman. Nah, paham ya sampai sini? Jadi kalau ditanya perkawinan Katolik itu apa? Nah, bisa dijawab dengan ini. Perkawinan Katolik adalah sebuah atau sakramen suci yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk mengikat perjanjian seumur hidup. Itu ya. Dan kemudian dasarnya dari panggilan hidup ini apa? Berkeluarga ini apa? Kasih, kesetiaan, dan iman. Nah, kalau tadi sudah artinya, sekarang tujuannya. Tujuan perkawinan Katolik itu apa? Yang pertama adalah kesejahteraan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kelahiran dan pendidikan anak. Dan yang ketiga itu adalah kesatuan dengan Kristus. Nah, yang pertama, kita bahas dulu yang pertama. Kesejahteraan suami istri. Ketika menikah, itu sebenarnya kita itu harus membangun hidup yang bahagia dan sejahtera dari kedua pasangan. Siapa sih yang hidupnya nggak pengen seneng? Siapa sih hidupnya yang pengen nggak sejahtera atau bahagia? Tentunya setelah menikah, itu kalian pengennya hidup bahagia dan sejahtera. Makanya ini merupakan salah satu tujuan perkawinan Katolik. Kalau kamu nggak bahagia, kamu nggak sejahtera, nah itu belum bisa dikatakan bahwa tujuan perkawinan dikatakan berkaitan dengan tujuan perkawinan Katolik, karena tujuan perkawinan Katolik itu adalah hidup bahagia dan sejahtera. Itu yang pertama ya. Jadi ketika menikah itu adalah harus suami istri harus sejahtera, harus bahagia. Itu ya, itu adalah tujuan dari perkawinan. Terus kemudian tujuan yang kedua itu adalah kelahiran anak dan pendidikan anak. Nah, setelah kalian menikah,
itu pasti pengen yang namanya keturunan atau pengen yang namanya anak. Nah, entah itu anak cewek, entah itu anak cowok, kita harus pasrah kepada Tuhan karena semuanya yang memberi adalah Tuhan. Itu ya. Jadi tentunya ketika setelah diberi anak atau setelah diberi keturunan, kita mempunyai tanggung jawab nih. Nah, sebagai orang tua atau sebagai suami atau istri itu mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya berdasarkan iman Katolik atau mendidik anak-anak dalam iman Katolik ini. Jadi setelah menikah itu diberi anak, kemudian kita sebagai orang tua itu harus mendidik anak-anak dalam iman Katolik, itu ya, dan membentuk tentunya keluarga yang harmonis dan sejahtera tadi berkaitan itu tadi, itu ya. Ini adalah yang pertama. Terus kok yang pertama sih? Yang kedua, maaf keliru. Terus yang ketiga, ini adalah kesatuan dengan Kristus. Jadi di dalam keluarga hendaklah membawa Kristus, atau di dalam hidup keluargamu hendaknya sertakan Tuhan di dalam hidup berkeluarga. Itu ya. Jadi ini adalah tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan itu ada yang apa tadi? Ya, kesetaraan suami istri. Yang kedua itu ada kelahiran dan pendidikan anak. Dan yang ketiga itu adalah kesatuan dengan Kristus. Ini tujuannya. Jadi tujuan orang menikah itu apa? Nah, sejahtera, kemudian kelahiran anak dan pendidikan anak, kemudian kesatuan dengan Kristus. Nah, simbol-simbol dalam perkawinan Katolik. Di dalam perkawinan Katolik itu ada 3 simbol. Yang pertama itu adalah cincin. Yang kedua itu adalah bahtera. Dan yang ketiga adalah burung merpati. Sepasang ya. Ya, itu dilihat tuh. Coba dilihat dulu. Cincinnya ada 2. Bahtera atau kapal. Terus yang terakhir itu adalah burung merpati. Oke. Nah, dari 3 gambar ini tadi, itu sebenarnya mempunyai makna tersendiri. Ada makna di balik semuanya. Mengapa dalam perkawinan Katolik menggunakan simbol-simbol ini? Pengen tahu? Mari kita lanjut. Nah, cincin. Yang pertama itu adalah cincin. Cincin itu adalah ikatan yang tak terputuskan. Nah, cincin tidak memiliki awal maupun akhir, melambangkan ikatan cinta yang abadi dan tak terputuskan antara kedua mempelai. Ini adalah simbol komitmen yang kuat untuk bersama selamanya. Cincin. Iya, saya sudah menikah ya. Nah, ini cincin saya. Terlihat? Ya, ini adalah cincin pernikahan saya. Nah, cincin itu adalah simbol, dikatakan di situ adalah ikatan yang tak terputuskan. Saya buka dulu. Iya, ini ya. Jadi nggak ada putusannya ya, melingkar. Nah, tidak ada akhirnya, menjadi satu kesatuan. Nah, ini adalah cincin. Makanya dilambangkan dalam perkawinan Katolik itu adalah cincin. Karena melambangkan apa? Melingkar, tidak ada putusnya. Nah, itu. Jadi melambangkan komitmen yang kuat untuk hidup bersamanya, bersama. Nah, selamanya. Nah, itu ya. Jadi ikatan yang tak terputuskan. Ya, jadi ketika nih seandainya kalian udah menikah, kemudian kalian pergi ketemu cowok yang ganteng, kemudian ketemu cewek yang cantik, lihat jari manis, oh iya, saya ada cincin, saya sudah menikah. Nah, jadi mengingatkan ya, jadi cincin itu bisa mengingatkan kita. Jadi cincin perkawinan ini mengingatkan kita, oh aku tuh udah nikah, aku tuh udah punya istri, aku tuh udah punya suami. Nah, itu. Jadi terkadang cincin pernikahan ketika masih dipakai itu mengingatkan kita, gitu ya, bahwa kita itu sudah menikah dan kita mempunyai pasangan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah cincin itu melambangkan kesetiaan. Iya, ini tadi sudah saya katakan bahwa cincin itu melambangkan kesetiaan. Bentuk cincin yang melingkar juga melambangkan kesetiaan pasangan suami istri. Berjanji setia satu sama lain dalam suka dan duka. Nanti ketika kalian menikah,
itu kalian akan mengucapkan janji pernikahan. Nah, di dalam janji pernikahan itu nanti salah satunya adalah dikatakan bahwa akan menemani pasangan itu dalam suka dan duka, untung dan malang. Itu ya. Nah, besok yang mau nikah nih. Nah, kalian nanti pasti akan membacakan itu. Nah, atau menghafalkan itu di depan pastor atau imam gitu ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan simbol perkawinan Katolik yaitu cincin. Ya, kenapa cincin? Harus tahu ya. Kenapa sih kok cincin? Nah, cincin itu mengingatkan bahwa kesetiaan, melambangkan kesetiaan. Nah, kemudian cincin itu melambangkan apa ya? Ikatan yang tak terputuskan karena nggak ada putusnya. Nah, itu. Begitu? Nah, kita lanjut. Itu adalah simbol berkaitan dengan cincin. Nah, yang kedua bahtera. Bahtera ini juga sering disebut kalau sekarang itu kapal. Nah, apa sih maknanya? Nah, maknanya adalah perjalanan hidup bersama. Nah, setelah menikah itu kan tidak ada sendiri-sendiri ya. Jadi satu, antara laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Nah, bahtera melambangkan perjalanan hidup yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami dan istri. Maka seperti sebuah kapal yang berlayar di lautan, kehidupan pernikahan juga penuh dengan pasang surut, tantangan, dan keindahan. Nah, ini jangan salah, ketika berkeluarga itu banyak sekali tantangannya. Nah, nggak mungkin orang itu senang terus di dalam keluarga. Ya, jadi pasti ada pasang surutnya. Di situ dikatakan seperti itu. Nggak mungkin indah-indah terus, itu nggak mungkin. Jadi ada pasang surutnya. Nah, bagaimana kok pernikahan dilambangkan dengan bahtera? Itu bagaimana sebenarnya antara di bahtera itu kan ada nahkodanya ya, sopirnya gitu istilahnya. Nah, itu diimbangi dengan awak. Jadi ada nahkodanya dan awak kapalnya gitu. Jadi suami dan istri itu harus seimbang gitu, saling melengkapi gitu ya. Jadi enggak lagi bahwa aku kamu enggak lagi. Di dalam keluarga itu semuanya menjadi satu gitu ya. Jadi diingat bahwa di dalam keluarga itu tidak selamanya mulus. Nah, tapi ada tantangan, ada rintangan. Tapi ingat, ketika menghadapi tantangan dan rintangan itu, sertakanlah Tuhan dalam hidupmu. Dan semuanya saya yakin pasti diberkati oleh Tuhan. Atau Tuhan akan selalu membantu kamu dalam kesulitan itu. Gitu ya. Nah, ini adalah simbol bahtera. Bagaimana dilambangkan bahwa dalam perkawinan itu hidupnya tuh nggak bakal seneng terus gitu. Kan terkadang kan kalau di kapal itu kalau di laut kan terombang-ambing ya. Nah, gitu. Tuh, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah burung merpati. Nah, simbol yang ketiga, yang terakhir itu adalah burung merpati. Kenapa sih burung merpati? Nah, burung merpati itu dikenal sebagai burung yang setia. Sebagai burung yang setia pada pasangannya. Saya pernah mendengar bahwa burung merpati itu ketika dia mati, itu tidak akan mencari pasangan lagi. Nah, ya, dan dia akan tidak mencari pasangannya sampai dia mati. Nah, itu adalah kelebihan dari burung merpati dibandingkan burung-burung yang lainnya gitu. Jadi dia dikatakan bahwa simbol dalam gereja Katolik mengapa burung merpati karena dikenal sebagai burung yang setia. Nah, sifat setia ini menjadi cerminan dari janji setia yang diucapkan pasangan dalam pernikahan. Makanya burung merpati itu menjadi salah satu cerminan dari janji setia kita yang diucapkan ketika menikah di depan Tuhan. Nah, itu ya. Jadi gitu. Kenapa burung merpati? Karena dikenal sebagai burung yang setia. Begitu ya. Nah, itu adalah simbol yang ketiga. Kemudian selanjutnya ini sifat perkawinan Katolik. Nah, sifat-sifat perkawinan Katolik. Apa saja sih sifat-sifat dalam perkawinan Katolik itu? Nah, yang pertama itu adalah monogami. Dan yang kedua itu adalah tak terceraikan. Ini nih berat nih. Berat, iya. Monogami. Monogami itu adalah mono, satu ya.
Jadi pernikahan Katolik itu dilakukan oleh satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak boleh lebih. Nek lebih itu kan poligami. Nah itu nggak boleh. Kalau kita pernikahannya sifatnya monogami. Nggak mungkin kamu diberkati di gereja bawa cewek dua atau bawa cowok dua bilang sama Romo, Romo saya mau menikah, tolong nikahkan saya. Nah kamu pasti langsung ditolak sama Romo. Ya, karena itu tidak mungkin, karena salah satu sifat perkawinan Katolik itu adalah monogami. Nah, yang kedua itu adalah tak terceraikan. Tapi sebelumnya saya kembali lagi yang ke atas, monogami itu adalah satu laki, tadi dikatakan ya satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, tapi seandainya nih seorang laki-laki dan kemudian menikah dengan seorang perempuan dan kemudian perempuannya ini meninggal atau laki-lakinya meninggal, itu boleh menikah lagi ya. Kalau seandainya laki-lakinya meninggal dan perempuannya kemudian meninggal, nah dalam gereja Katolik mengizinkan untuk menikah lagi. Nah, bentar. Nah ini nih maksudnya yang tak terceraikan ini, maaf ya. Jadi kalau monogami tadi, maaf saya ulangi lagi ya. Kalau yang monogami tadi itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan, itu sifat yang pertama. Nah ini yang baru yang dibahas harusnya ini ya, yang tak terceraikan. Bagaimana dalam perkawinan Katolik itu konsep tak terceraikan itu adalah bagaimana ikatan pernikahan itu yang sah itu tidak dapat dibubarkan oleh manusia. Seperti bagaimana perkawinan Katolik itu apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya perkawinan Katolik itu sifatnya salah satu itu tidak terceraikan gitu ya. Jadi tak terceraikan. Kecuali kalau seandainya pasangannya meninggal. Nah ini tadi yang mau saya jelaskan sebenarnya. Jadi ketika pasangannya meninggal, itu boleh kita mau menikah lagi. Nah jadi kalau seandainya cerai nih secara negara, terus kemudian nikah gitu secara Katolik, oh nggak bisa. Karena pasangannya masih hidup. Mungkin dia bisa cerai di negara, tapi di dalam gereja tidak boleh melangsungkan pernikahan lagi. Gitu. Gitu ya. Jadi tak terceraikan. Jadi sifat perkawinan Katolik itu ada dua, monogami dan tak terceraikan. Gitu ya. Jadi monogami satu laki-laki, satu perempuan. Gampangannya seperti itu. Terus kemudian tak terceraikan bagaimana ketika menikah itu mereka menerima sakramen pernikahan dan kemudian pernikahan itu tidak bisa diceraikan lagi oleh manusia. Yang bisa menceraikan yang Tuhan. Kalau seandainya kamu mau menikah lagi ya nunggu pasanganmu nggak ada dulu. Nah gitu. Itu ya. Terus selanjutnya ini. Nah ajaran gereja tentang perkawinan. Nah salah satunya itu adalah ajaran gerejanya diambil dari kitab suci. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada referensinya, itu ada di Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Dan satu lagi adalah Markus 10, 2 sampai 12. Di sana akan berbicara tentang perkawinan. Gitu ya. Tuh, atau panggilan hidup berkeluarga di sana akan dijelaskan. Begitu. Nah, ini adalah yang terakhir. Undang-undang perkawinan dalam negara. Nah, ini menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi Undang-Undang Perkawinan dalam negara itu ada di Undang-Undang nomor 1. Isinya apa? Ini. Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhanan yang Maha Esa. Ini adalah dasar perkawinan. Jadi perkawinan dalam negara itu mempunyai ini dasarnya. Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan tujuan apa? Membentuk keluarga atau rumah tangga.
yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keluarganya didasarkan apa? Dasarnya kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini dasarnya, jelas ya? Undang-Undang Perkawinan nomor 1. Terus kemudian mengacu pada pasal 2, itu perkawinan dikatakan seperti ini. Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jadi ini ya. Nah, kalau begitu, kalau menurut pasal 2 ini, nah, terus bagaimana perkawinan beda agama atau beda gereja? Apakah sah di mata negara? Karena di sini dikatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika kalau menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Nah, jadi mungkin kemudian kamu timbul pertanyaan, bagaimana nih kalau perkawinan beda agama atau beda gereja, apakah boleh, apakah sah? Karena di situ di dalam undang-undang negara tentang perkawinan itu bahwa harus dilakukan berdasarkan agamanya dan kepercayaannya, gitu ya. Itu. Nah, kalau penasaran, saksikan video selanjutnya. Kita akan belajar kembali di sana. Nanti kita akan bahas tentang perkawinan atau perkawinan beda agama atau perkawinan beda gereja. Beda loh ya, perkawinan beda agama dan beda gereja. Nah, apa sih perkawinan beda agama? Apa sih perkawinan beda Katolik? Kok beda Katolik? Apa sih perkawinan beda agama? Dan apa itu perkawinan campur beda gereja dan beda agama? Itu berbeda ya. Jadi perkawinan campur itu ada 2, perkawinan beda agama dan perkawinan beda gereja gitu. Dan besok akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sementara seperti itu dulu perkawinan dalam tradisi Katolik. Jika ingin bertanya lebih lanjut, nanti kita bisa berdiskusi bersama di kolom komentar. Begitu ya. Cukup video untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk hari ini, atas pelajaran hari ini, atas materi yang telah kami pelajari tadi. Semoga dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.